to the master fornicator. Berlatarkan di Venice, Italia, scene pun diawali dengan memperlihatkan Giacomo Casanova kecil yang kini akan ditinggal ibunya dan akan menetap bersama dengan neneknya. A heat for love, promise. Bertahun-tahun kemudian Casanova pun kini sudah tumbuh besar dan menjadi idaman para cewek-cewek. Hari itu Casanova pun justru menjalin hubungan dengan istri orang lain. Karena mendengar suara langkah kaki yang diketahui itu adalah suaminya si cewek itu, Casanova pun langsung buru-buru pergi. Esok harinya kini di tengah kota sedang ada pertunjukan drama yang berkisah tentang Casanova. Tentunya semua orang sudah tahu akan kisahnya Casanova si penjahat kelamin. Dan inilah dia Giacomo Casanova yang ikut menonton. Namun tentu saja semua orang tak ada yang mengenali wajahnya Casanova. Dari sini kita pun paham kalau meskipun Casanova terkenal fuckboy, namun Casanova mampu menjadi anonymous, kecuali pada cewek-cewek yang sudah ia gauli. And he comes again. It's just like him. Selanjutnya kini Casanova pun sudah berganti cewek lagi. Si cewek pun ragu kalau itu adalah Casanova dan cewek itu akan pergi. Namun tiba-tiba Casanova memberikan kata-kata mutiaranya dan alhasil mereka pun berakhir di ranjang. You're really Casanova. Order. Di esok harinya kini Casanova pun sudah berganti cewek lagi. Dan kini ia habis main dengan biarawati. Karena takut dengan penjaga biara yang akan datang, Casanova pun segera pergi. Kini penjaga pun memeriksa kamarnya si cewek. Mereka pun menemukan sepatu. Dengan segera mereka pun mengajar Casanova. I'm not old-fashioned in this matter. Kini Casanova pun nyasar dan sampailah ia di tempat pertemuan para filsuf. Di situ seorang wanita pun sedang menyebarkan karyanya Bernardo Guardi, seorang filsuf yang diremehkan oleh semua orang. Casanova pun jadi tertarik dan ia menyimak pembicaraan wanita itu. Dan akibat karena Casanova tidak bersembunyi, ia pun tertangkap. Weight of men. Selanjutnya ia pun disidang bersama wanita biarawati. Biarawati itu pun berkata kalau dia disihir dan ia dipaksa oleh Casanova. Biarawati itu pun dilepaskan. Kemudian kini giliran Casanova yang sudah terbukti bersalah karena mendatangi kamar biarawati dan tidur dengannya. Casanova pun akan dihukum gantung pada besok pagi. Namun tiba-tiba datanglah Pangeran Venice. Ia pun berkata pada penjaga biara kalau wanita itu adalah orang penting dan ada keterkaitannya dengan kardinal. Jika kabar tentang ketidakperawanannya wanita itu tersebar, maka pangeran dalam masalah. Pangeran pun menyuruh agar tetap merahasiakannya dan alhasil kini Casanova pun dibebaskan. Kemudian demi kebaikannya Casanova, pangeran pun mengusir Casanova. Casanova pun tidak mau karena Casanova sedang menunggu seorang wanita di Venice. Pangeran pun mengizinkan Casanova tinggal di Venice asalkan Casanova harus menikah dengan seorang wanita baik-baik dan tidak lagi menjadi penjahat kelamin. You don't understand. Casanova pun pulang dan bertemulah dengan pelayannya yang bernama Lupo. Casanova pun menyuruh Lupo bersiap-siap karena mereka akan ke pasar untuk melihat-lihat cewek baik-baik. Kemudian kini mereka pun sudah berada di pasar. Casanova pun sudah lama dan sudah banyak melihat cewek. Namun tentu saja Casanova belum menemukan yang cocok untuknya. Lupo pun hanya bisa kebingungan karena Lupo tidak tahu cewek seperti apa yang Casanova cari. Kemudian
Kemudian Casanova justru tak melihat cewek lagi dan ia justru melihat boneka. Dari boneka itu Casanova teringat dengan seorang wanita. Kita pun beralih ke keluarga yang cukup terpandang di kota Venice. Salah satu di antara mereka adalah Giovanni yang kini sedang memandangi cewek pujaannya, yaitu Victoria. Kemudian dalam keluarga itu juga ada cewek yang kemarin mewakili filsuf Bernardo Guardi. Ia adalah kakaknya Giovanni yang bernama Francesca. Francesca dikenal sebagai cewek yang cerdas dan tidak mudah tertarik dengan cowok. Kini ibunya yang seorang janda pun mengatakan kalau Francesca akan dijodohkan dengan seorang pria terpandang dari Genoa. University. There's too much at stake. Laws of gravity. Conjures devil from... Tak lama kemudian Casanova pun mendatangi rumahnya Victoria. Bertemulah dengan bapaknya Victoria. Casanova pun mengatakan maksudnya, yaitu ingin serius dengan Victoria. Bapaknya pun tak mengizinkannya begitu saja. Terlebih lagi ia tahu siapa itu Casanova. Victoria pun mengintip Casanova dan ia langsung jatuh hati pada Casanova. Kemudian Victoria pun mendekat, namun saking saltingnya saat melihat Casanova, Victoria pun terpeleset. Women in Venice reputed to have Naked people. Oh, Victoria. Di situ Victoria pun berkata kalau Victoria suka dengan Casanova dan Victoria memohon pada ayahnya agar ayahnya merestui hubungan mereka berdua. Seketika ayahnya pun luluh dan mulai saat ini mereka pun bertunangan. Giovanni yang melihat itu pun tak terima dan langsung menantang Casanova duel. Casanova pun tak menanggapinya. Giovanni pun memaksa Casanova untuk berduel besok. Dengan terpaksa Casanova pun menerima tantangan dari Giovanni. See? Di esok harinya kini tiba di hari di mana mereka akan berduel. Di situ juga sudah ada wasit dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung beradu pedang. Iya, setelah Lupo membuka topengnya, ternyata itu adalah Giovanni. Dan yang berduel dengan Casanova justru adalah kakaknya Giovanni. Francesca pun berkata kalau Giovanni bisa mati jika berduel karena Giovanni tidak jago pedang. Lalu Casanova pun memperkenalkan dirinya. Casanova berkata kalau namanya adalah Salvato. Kemudian kini mereka berdua pun justru berkuda bareng dan membicarakan Casanova. Francesca pun berkata kalau dia tahu cerita tentang Casanova, tapi ia sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Casanova adalah seorang filsuf pemuja wanita yang juga banyak dipuja wanita. Mendengar ucapan tersebut, Casanova pun hanya diam. Kemudian karena waktu sudah sore, Casanova pun berpamitan. If the fight had continued, one of us would have had good cause to be... Di esok harinya Casanova pun berkata pada Lupo kalau dia sudah membuat kesalahan besar. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk mengintip kehidupannya Francesca. Tak sengaja Casanova mendengar kalau Francesca akan bertunangan. Casanova pun menemui Giovanni dan membicarakan hal itu. Giovanni pun berkata bahwa memang benar kalau Francesca akan bertunangan. Namun sepertinya Francesca sudah mempunyai kekasih rahasia. Kemudian kini Giovanni pun jadi sedikit akur dengan Salvato karena mendengar kalau Victoria sudah bertunangan dengan Casanova. Casanova yang mendengar itu pun hanya terdiam dan tetap berpura-pura menjadi Salvato. Lalu ia pun melihat Francesca yang akan pergi ke suatu tempat. Dengan segera Casanova pun mengikuti Francesca. Kita pun beralih ke biara di mana kini mereka sudah mengumpulkan laporan dari cewek-cewek. Sampai kini total ada 127 kasus cewek-cewek yang sudah ditiduri oleh Casanova. Kita pun kembali ke Casanova di mana kini Francesca sudah pergi dan Casanova dan Lupo pun masuk ke dalam rumahnya Bernardo Guardi. Mereka berdua pun melihat Bernardo yang sudah lemas. Mereka pun menyimpulkan kalau Bernardo dan Francesca baru saja bermain. Kemudian mereka pun membaca karya tulisannya Bernardo yang dinilai sangat indah.
Casanova pun jadi tahu kalau kini Francesca jatuh hati karena tulisannya Bernardo yang mampu memikat hatinya para wanita. Sepulangnya dari sana, Casanova pun kini galau berat karena tahu kalau Francesca sudah mempunyai kekasih, yang dimana Francesca kini sedang menemui ibunya dan memohon agar tidak dijodohkan. Ibunya pun berkata kalau Francesca tidak menikah dengan pria dari Genoa itu, kemungkinan mereka akan bangkrut karena utang mereka sangatlah banyak. He's not my husband yet. It's just another kind of good weather. Esok harinya Casanova pun datang ke gereja. Kebetulan di situ ada Francesca. Francesca pun menanyakan mengapa Salvato datang. Salvato pun berkata kalau dia kini sedang cemburu, putus asa, dan kehilangan harapan. Kemudian mereka berdua pun datang ke acara yang sedang menceritakan kehidupannya Casanova. Francesca pun berkata kalau dia sama sekali tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Casanova, yang dimana Francesca meyakini kalau cinta bukanlah suatu hubungan yang dilakukan hanya dalam semalam. Casanova pun membalas dan justru Casanova memakai kata-kata dari karyanya Bernardo yang ia baca kemarin. Seketika Francesca pun kebingungan. The conversation. All the others. Francesca pun pergi ke rumahnya Bernardo. Di situ ia pun marah-marah karena karyanya Francesca sudah dibaca oleh seseorang. Padahal karyanya itu belum dirilis ke pasaran. Mendengar ucapannya Francesca, kini kita pun jadi tahu kalau Bernardo Guardi adalah Francesca. Sedangkan pria ini hanyalah mantan pembantu di rumahnya Francesca. Kemudian Francesca pun menyuruhnya untuk menambahkan kata-kata yang agak kasar di dalam tulisannya itu sebelum dirilis. Beberapa hari kemudian kini tulisan Bernardo Guardi sudah rilis. Casanova pun tak mau ketinggalan dan ia membaca bab yang ada kata babi. Seketika Casanova pun punya ide dan langsung mengirimkan babi ke Bernardo Guardi. But the animal will take. Sepulangnya dari sana, Casanova pun sudah tahu kalau Francesca akan ditunangkan dengan Signor Paprizio, seorang pemuda kaya raya dari Genoa. Paprizio dikabarkan akan datang ke Venice besok pagi. Esok harinya Paprizio pun sudah sampai di Venice. Sebagai pedagang lemak babi yang fenomenal, di situ ia pun bertingkah seperti raja. Kemudian datanglah Casanova yang mengaku sebagai pemilik hotel. Casanova pun mempersilahkan Paprizio untuk menginap dan Casanova juga membawa Paprizio ke rumahnya. First thing, I'm going... Di lain sisi kini ada seorang detektif. Kalau di zaman sekarang mungkin mereka adalah FBI. Kini detektif Pucci pun sedang ditugaskan di Venice untuk memberantas hal negatif dalam agama, termasuk zina, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Happy with your rate of progress is an understatement of Kita pun beralih ke Paprizio, di mana kini ia sedang mandi. Casanova pun menemukan bukunya Paprizio dan buku itu dikirimkan oleh Francesca. Ia pun membacanya dan ternyata itu adalah karyanya Bernardo Guardi. Kemudian setelah Paprizio selesai mandi, Lupo pun berkata kalau Casanova adalah Bernardo Guardi. Seketika Paprizio pun jadi sangat respect dan sangat menghormati Casanova. Casanova pun berkata kalau Paprizio harus diam dan tidak memberitahu siapa-siapa karena namanya Bernardo itu adalah nama samaran. Kemudian Paprizio pun berkata kalau dia akan menemui Francesca 1 jam lagi. Namun karena mereka belum pernah bertemu sama sekali, di situ Paprizio pun insecure dan menduga kalau Francesca pasti tidak akan menyukai Paprizio. Paprizio pun meminta tolong agar Bernardo membantunya. Mendengar ucapan tersebut, Casanova pun tak mau menghilangkan kesempatan dan langsung merencanakan sesuatu. Long confinement to this villa. Courage. You want me to choose? Beralih ke Francesca dan ibunya, di mana kini mereka berdua sedang menunggu Paprizio. Tak lama kemudian Casanova pun datang ke rumahnya. Mereka berdua pun kaget karena mereka tidak mengundang Salvato. Di situ Salvato pun mengenalkan dirinya sendiri dan nama aslinya Salvato adalah Paprizio dari Genoa. Pietro Paprizio is not Salvatore.
You see before you. Kini ibunya Francesca pun kebingungan karena yang ia dengar Fabrizio mempunyai badan yang gemuk. Fabrizio pun berkata kalau dia sudah diet cukup lama dan alasannya ia menyamar adalah karena ia ingin memastikan bahwa calon istrinya tidak menjalin hubungan dengan pria lain. Kini Fabrizio pun yakin kalau Francesca adalah calon istri yang tepat. Francesca yang mendengar dan mengetahui kalau Salvatore adalah Fabrizio, kini ia pun justru tidak suka karena Fabrizio saat menjadi Salvatore dulu suka merayu Francesca dengan kata-kata manis. Fabrizio pun langsung menunjukkan buku yang dikirimkan oleh Francesca. Lalu Fabrizio pun berkata, jika Francesca sudah mempunyai kekasih lain, maka Francesca bisa membatalkan pertunangan ini. Seketika ibunya pun menyela dan tetap akan melanjutkan pertunangan dengan Fabrizio. There isn't. Tak lama kemudian datanglah Pucci. Sebagai teman lama dari ayahnya Francesca, Pucci pun hanya berkunjung ke situ. Lalu ia pun bercerita kalau dia ditugaskan untuk memberantas bid'ah, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan aturan gereja. Salah satunya adalah tulisan Bernardo Guardi yang melenceng dari ajaran, dan itu berpotensi menimbulkan kekacauan umat. Kini Pucci sudah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bernardo. Francesca yang mendengar hal itu pun ia pun segera ke rumah pelayannya itu. Namun sayang sekali Francesca sudah terlambat. Kemudian Francesca pun ke perpus dan melarang agar bukunya Bernardo yang baru tidak rilis lagi dan disebarluaskan. Pria itu yang tak tahu kalau Francesca adalah Bernardo, ia pun tak mau melakukannya. Kemudian kita pun beralih ke Casanova di mana kini Fabrizio yang asli ternyata sedang menjalani perawatan yang disarankan oleh Casanova. Tak lama kemudian ia pun bercermin dan Fabrizio pun berterima kasih pada Bernardo karena perawatan kulitnya berhasil. Oh, yeah. There you are, Fulvio. Good man. Lupo, a little more around the belly, I believe. Selanjutnya Fabrizio pun kini diundang Pucci. Pucci pun berkata kalau Fabrizio mau membantunya menangkap Casanova, maka Pucci akan memberikan izin untuk penjualan lemak babinya Fabrizio di Venice. Fabrizio pun berkata kalau kemungkinan Casanova sedang keluar kota dan nanti mungkin akan ikut pesta. Pucci pun jadi berpikir dan ia menduga kalau Casanova akan pergi ke karnaval dan tentunya nanti malam akan ikut pesta juga. Tak lama kemudian bawahannya Pucci pun mengabarkan kalau pria yang mereka tangkap bukanlah Bernardo Guardi karena pria itu tidak bisa menulis dan membaca. Casanova yang mendengar hal itu pun jadi senang karena yang berarti Bernardo adalah Francesca. Casanova pun pulang dengan gembira. Di malam harinya kini tiba di mana karnaval dan pesta sedang diadakan. Casanova pun datang bersama Francesca dan ibunya. Pucci juga sudah mengintai dan mencari tahu tentang Casanova. Semua senior menghadap pangeran, termasuk Casanova sebagai Fabrizio pun menghadap pangeran bersama Francesca. Kemudian tiba-tiba Casanova kaget saat dikabari kalau Victoria datang sendiri dan kini ia sedang mencari Casanova. Casanova pun menemui Victoria dan menghadap sang pangeran. Pangeran pun senang karena kini Casanova akan menikah. Kemudian Casanova menyuruh Victoria pulang. Victoria pun tak mau dan justru Victoria ingin segera ke kamar bersama Casanova. Casanova pun menyuruhnya untuk duduk dan menunggu di situ sedangkan ia akan mencari kamar. Namun tak lama kemudian ayahnya Victoria pun datang. Victoria yang melihat ayahnya, ia pun bersembunyi di bawah meja. Lalu tak lama kemudian Casanova pun datang dan mencari Victoria. Sebelum mencari Victoria, ia pun duduk. Victoria pun langsung memblow plus job Casanova di tempat. Dan tak lama kemudian datanglah Francesca dan ibunya. Lalu juga ada ayahnya Victoria yang melihat Casanova. Alhasil mereka pun duduk di situ dan tak tahu kalau Casanova sedang di blow plus job Victoria. Kemudian Francesca pun menyadari kalau ada sesuatu di bawah meja. Ia pun membukanya dan ternyata itu adalah babi. What is the matter with this table?
Kita pun beralih ke Pucci, di mana kini bawahannya sudah mendapatkan alamat rumahnya Casanova. Saat sampai di rumahnya Casanova, Pucci pun kaget karena ternyata inilah Casanova yang selalu dipuja-puja oleh wanita. Dengan segera Pucci pun menangkap Casanova. Signor Casanova. I don't like this part of the treatment. Mereka pun menginterogasi orang yang diketahui adalah Casanova. Fabrizio pun jujur kalau dia adalah Fabrizio asli dan ia menginap di rumahnya Bernardo Guardi, dan Bernardo itu adalah nama samaran. Tak lama kemudian bawahannya Pucci pun memverifikasi ucapan tersebut dengan membawakan fotonya Fabrizio. Pucci pun berpikir dan kini ia menyimpulkan kalau Fabrizio yang pernah mereka temui dan Bernardo Guardi adalah Casanova. Mereka pun segera ke pesta dansa dan mencari Casanova yang asli. I'm going to the ball. Taking my fiancée to the ball. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Fabrizio asli pun datang dan mengenalkan dirinya. Ibunya Francesca pun kaget dan justru karena Bruni ini sudah lama menjanda, ia pun seperti jatuh hati pada Fabrizio asli. Di situ juga ada kesalahpahaman di mana Fabrizio menganggap Bruni adalah Francesca. Alhasil Fabrizio pun jatuh hati pada Bruni. Bruni pun menjelaskan kalau dia adalah calon mertuanya. Kemudian datanglah Pucci yang mengabarkan kalau Francesca sudah ditipu oleh Casanova. Fabrizio yang tidak suka topik obrolannya dihentikan, ia pun menunjukkan kekuatannya. Casanova dan Francesca kini sedang berduaan dan tak lama kemudian mereka pun naik balon udara. Semua orang pun kaget saat Casanova menaiki balon udara karena pada masa itu hanya itulah satu-satunya balon di kota itu. Fabrizio yang melihat Francesca bersama Casanova, ia pun merelakannya dan justru berpegangan tangan erat-erat dengan Bruni. Sedangkan Victoria yang melihat Casanova bersama wanita lain, ia pun kaget. Casanova pun kini berkata kalau ia sudah tahu kalau Francesca adalah Bernardo. Francesca pun sangat malu karena dalam tulisannya itu banyak unsur-unsur tentang seks. Casanova pun tak mempermasalahkannya. Kemudian tiba-tiba Francesca melihat posternya Fabrizio yang asli yang baru saja dipasang di tengah kota. Francesca pun menanyakan siapa sebenarnya pria yang berada di hadapannya. Kali ini Casanova pun jujur dan ia mengenalkan dirinya yang sesungguhnya. Lalu tiba-tiba api balon udara itu pun mati dan mereka pun terjatuh. Casanova, I despise! Tak lama kemudian datanglah Pucci. Ia pun menangkap Casanova atas kasus perzinahan dan tulisan karyanya Bernardo Guardi. Francesca pun akan mengaku kalau Francesca adalah Bernardo, namun Casanova menghentikannya dan Casanova mengakui dirinya sebagai Bernardo. I'm Bernardo Guardi. Victoria yang tak terima karena sudah dipermainkan oleh Casanova, ia pun menemui Pucci dan mengakui kalau Casanova sudah menyetubuhinya. Pucci pun menyuruh Victoria untuk bersaksi di persidangan nanti supaya Casanova dihukum gantung. Dan sebagai imbalannya, nanti gereja Katolik akan mengembalikan keperawanannya Victoria. We are the Catholic Church. We can do anything. Sepulangnya dari sana, Victoria pun tak sengaja melihat Giovanni. Victoria pun bertanya mengapa Giovanni selalu mengintainya dari jendela. Giovanni pun berkata kalau sudah bertahun-tahun Giovanni menyukai Victoria. Hopelessly for years. Esok harinya tiba di mana Casanova akan disidang. Dalam persidangan seorang pengacara pun membela Casanova. Lalu tak lama kemudian pengacara itu pun membuka dan mengenalkan dirinya sendiri. Francesca mengakui kalau Bernardo Guardi adalah Francesca. Francesca juga memberikan buku-buku dan bukti catatan informasi tentang Bernardo yang sesungguhnya. Setelah dibaca ternyata memang benar kalau Francesca adalah Bernardo. Kini pangeran pun menyuruh untuk melepaskan Casanova. Namun tiba-tiba Pucci berkata kalau kini mereka sudah mendapatkan dua tersangka, yaitu Bernardo dan Casanova. Pucci pun menyuruh Victoria untuk bersaksi. Victoria pun tidak mau. Kemudian Pucci pun memberikan bukti catatan informasi mengenai 127 cewek-cewek yang sudah ditiduri Casanova. Alhasil kini Casanova dan Francesca pun akan dihukum gantung.
Kini mereka semua pun menunggu paus dan kardinal yang akan memberikan hasil akhir pada mereka berdua. Tak lama kemudian datanglah kardinal dan seorang pelayannya. Ia pun berkata pada semua warga kalau paus mereka kini sedang berulang tahun. Dan di hari yang bahagia ini, semua orang yang akan dieksekusi sudah diampuni oleh paus. Pucci pun tak terima dengan keputusan itu, namun apa boleh buat, itu sudah keputusannya kardinal dan paus. Happy day! Please join me in my coach. Setelah dibebaskan, Casanova pun melihat wanita itu dan ternyata itu adalah ibunya Casanova. Tak lama kemudian kardinal yang asli pun datang. Kini kedok mereka pun sudah terbongkar dan dengan segera mereka pun melarikan diri. This is the last time I'm... Setelah sampai di kapal, Casanova pun akan mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa kabur. Giovanni pun berkata kalau dia yang akan mengalihkan perhatiannya Pucci dengan cara menjadi Casanova. Giovanni pun turun dan alhasil mereka pun berhasil lolos dari kejarannya para detektif. Kemudian film pun diakhiri dengan Giovanni yang bersama Victoria dan Casanova yang bersama dengan Francesca. Seperti biasa saya Fahrul Razi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Salah. See you and thank you. I'd come back.